ini. Yang berbahagia pemangku hajat manaqib Ibu Hajah Fatimah, semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manaqib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online pada malam hari ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Pada tanggal 12 Mei tahun 2017, pukul 10 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat, yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah mengatakan sebagai berikut. Salat-salat sunat yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan, maksud daripada salat-salat sunnah yang sudah dilakukan itu adalah salat sunat Rajab 42 rakaat. Yang sedang kita lakukan pada waktu beberapa hari yang lalu, kita laksanakan sholat sunat nisfu Sya'ban 100 rakaat, sedangkan yang akan dilakukan oleh kita nanti adalah pada waktu bulan Ramadan, sholat sunat tarawih 600 rakaat. Kata Abah, itu merupakan bukti tentang diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan seorang mursyid. Saya ulangi, sholat-sholat sunat yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan, ini merupakan bukti tentang diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sanjungkan kepada Allah pada awal bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan, hantarkan kami sampai ke bulan Ramadan. Ini bukan hanya sekedar mudah-mudahan. Jadi tidak usah diterjemahkan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan dihantarkan ke bulan Ramadan. Tidak begitu menerjemahkan. Gitu ya. Jadi kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan, karena kita ini sudah mendapat keberkahan, jadi bukan mudah-mudahan. Kita ini sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keberkahan itu dimampukannya kita laksanakan sholat sunat pada bulan Rajab, bulan Syaban, dan nanti pada waktu bulan Ramadan. Jadi wajar apabila seseorang mengharap mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab, apabila tidak melakukan ibadah sholat Rajab, itu memang begitu. Artinya sifatnya mudah-mudahan. Kita tidak usah begitu. Orang yang sudah mendapatkan haknya ditalkin zikir oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Syekh Mursyid, menggunakan dua metode, zikir jahar dan zikir khafi, itu sebenarnya sudah merupakan hak untuk bisa menerima bagaimana caranya kita bisa menikmati keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan dihantarkan sampai ke bulan Ramadan. Nah, kemudian ibadah-ibadah sholat yang saya sampaikan tadi, itu hakikat daripada ibadah sebenarnya, hakikat daripada sholat sebenarnya adalah untuk berzikir kepada Allah, zikrullah. Aqimis sholat tali zikri, dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Makanya di dalam Al-Quran ada dua istilah. Pertama, musallin, orang yang melakukan ibadah sholat. Orang yang melakukan ibadah sholat adalah hanya sekedar peragaan. Dia berdiri, dia ruku, dia yang tidak, dia sujud, dan seterusnya. Seperti sama-sama kita ketahui orang melakukan ibadah sholat. Apabila ternyata belum ditalkin zikir, itu namanya musallin. Gitu ya.
Tetapi apabila orang itu sendiri sudah memiliki apa namanya zikir, itu sudah bukan musolin lagi. Karena apa? Karena memang sudah mengamalkan zikir. Begitu. Itu ya. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran begitu kalimatnya. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Jadi hanya orang yang sudah memiliki zikir yang bisa mendirikan sholat. Nah, jadi apa ya, perbedaannya sangat jauh. Sangat jauh antara orang yang melakukan ibadah sholat dengan orang yang mendirikan sholat. Nah, sampai-sampai sering disampaikan oleh beliau, oleh pengarsa Abah, ternyata Al-Anfal 35 itu sendiri terkait dengan masalah ini. Dalam artian meskipun kita sholat di depan Baitullah, di depan Ka'bah, apabila hati kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan tidak dihitung. Wa maka sholatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiyah. Sampai segitunya. Nah, jadi kita melaksanakan ibadah sholat sunat itu sendiri, itu kan apa orang yang mengamalkan zikir itu sendiri, itu kan ada pointernya, ada pointer yang harus tidak boleh kita abaikan. Begini, ini menurut penjelasan Abah, eh, apa ya makbul atau mabrurnya ibadah itu sendiri itu ditentukan oleh asar, ditentukan oleh dampak. Ditentukan oleh dampak ya output daripada kita melakukan amalia-amalia gitu. Itu Abah mengutip ayat ke-29 daripada surat Al-Fatih. Kalimatnya begini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, yang dijadikan acuan adalah simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Simahum fi wujuhihim. Jadi nampak jelas pada wajahnya min asar sujud adalah apa namanya output ataupun ya bekas daripada melaksanakan ibadah, daripada melaksanakan sujud. Di sini ada kalimat khusus kan, simahum fi wujuhihim. Jadi pada wajah mereka, pada wajah mereka itu sendiri kan kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat pada wajah ada apa? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada bibir, ada lidah. Nah, pada saat kita sedang sujud, semuanya harus semujud kepada Allah. Nah, jadi orang sholat, anggota badan teristimewa yang ada pada wajah itu, si mahum fi wujuhihim kan berguna. Dalam artian, min asari sujud harus harus ada berakibat, ibadah kita bisa menjadi makbul. Nah, sejauh ini kan orang menerjemahkan yang namanya mabrur itu kan hajur mabrur, laisa lahu jazaa'u la al jannah. Itu kan hanya salah satu ya mengapa mengapa Nabi mengatakan demikian seakan-akan hanya haji saja. Itu kan mungkin terikat dengan masalah-masalah lain, masalah ongkos dan sebagainya. Tapi kan semua ibadah juga ditentukan apa ya, yang diperlukan adalah kemabrurannya. Gitu. Kemabrurannya itu sendiri kan bisa kita lihat juga dari parameternya. Jangan dilupakan, ada parameternya. Ya. Parameter parameter makbul daripada ibadah yang kita lakukan itu sendiri, itu ternyata apa namanya? Ada tiga paling tidak, paling tidak ada tiga pointer yang harus muncul dari kebiasaan kita di dalam melaksanakan aktivitas. Apa itu? Yang pertama afsus salam, menebarkan salam. Yang namanya menebarkan salam itu sendiri tidak usah terlalu sempit kita menebarkan mengucapkan assalamualaikum. Kalau itu otomatis gitu. Jadi artinya secara lisan kita ini dianjurkan menebarkan salam. Kalau dalam hadis Nabi kan disebutkan kepada yang kita kenal ataupun kepada yang tidak kita kenal berpapasan di perjalanan ucapkan assalamualaikum. Itu menebarkan salam, afsus salam.
Lebih daripada itu, menebar salam adalah kita ini perlu untuk mewujudkan kedamaian. Kedamaian di masyarakat kita. Mengapa harus sejauh itu kita menerjemahkannya? Karena kan kita berpedoman pada tandih. Tandih kan materinya ada empat. Cinta agama, taat kepada negara, soheh ritual, sedangkan yang terakhir adalah peduli sosial. Nah, dari keempat materi pokok ini kemudian dijabarkan lagi menjadi 9 pilar peradaban dunia. Kepada yang lebih tinggi daripada kita harus bagaimana, kepada sesama bagaimana, kepada yang lebih rendah bagaimana, kepada fakir miskin bagaimana, jangan membenci ulama yang sejaman, kemudian jangan menyalahkan apa namanya pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang, jangan terpengaruh, merasa disakiti oleh orang lain. Nah, yang terakhir lupa, mesti menyayangi orang yang membenci pada kita. Itu kan 9 pilar peradaban dunia yang ada yang menjadi pedoman kita, pedoman dasar di dalam Puerto Rico. Nah itu ternyata memang kalau dijabarkan lewat apa lewat yang saya sampaikan tadi, output daripada min athari sujud itu harus memunculkan kedamaian. Dari mana dasarnya kita harus memunculkan kedamaian? Dalam artian hanya dengan sekedar kalimat absus salam, menebarkan salam. Ternyata sabda Rasul sangat sederhana kalimatnya. Gitu ya. Jadi yang dikatakan sebagai Islamnya seorang orang itu sendiri adalah orang yang mampu memberikan keselamatan, gitu ya, dari lidahnya istanihi. Dalam artian orang-orang yang apa namanya masyarakat sekitarnya itu merasa terlindungi, merasa apa ya eh, apa namanya terbimbing, merasa terajak, merasa tersyukuri dengan melakukan amaliyah-amaliyah nyata itu sebagai amal daripada salah, gitu ya. Yang pertama, yang kedua, ternyata memang output daripada asari sujud orang yang orang yang melakukan ibadah sholat sunat ini kan maaf ini kan paketnya banyak ya. Kalau hanya sekedar kalau hanya sekedar sholat fardu gitu kan. Nah, itu kan kalau mengacu kepada sabda Rasul, as-sholatu imaduddin. Sholat itu kan tiang agama, gitu ya. Abah mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Mengapa dikatakan tiang agama? Karena semua rukun Islam itu harus ada di dalam sholat, gitu ya. Nah, syahadat itu harus ada di dalam sholat. Makanya kan kita mengucapkan kalimat syahadat. Kalau ternyata memang kita hanya melakukan sholat saja, itu kan hanya berapa? Hanya 9 kali kita mengucapkan syahadat sehari semalam pada akhir gitu ya. Nah, uh, Pak setiap rokaat maksud saya gitu. Jadi ada sekian ada 9. Nah kemudian pada soal rokaat yang tahiyat ada tahiyat ada la ilaha illallah gitu, ada 9 kali. Kita kan punya paket, dikasih paket amalia sholat sunnah kisaran ba'da maghrib, tengah malam, kemudian ba'da isyraq maksud saya gitu. Itu kan semakin banyak sholat sunnah yang kita lakukan, maka semakin banyak kita mengucapkan syahadat. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus ada di dalam sholat adalah zakat, gitu ya. Kalau puasa kalau sholat otomatis kita sedang melakukan ibadah sholat. Yang namanya zakat kan sucikan diri. Ya. Jadi mensucikan diri itu sendiri kalau memang yang kita miliki adalah harta kita harus disucikan, dibersihkan. Nah, ini kan nggak ada, bukan nggak ada, tidak dikaitkan dengan dengan membersihkan harta. Karena ini dalam sholat. Jadi dalam sholat kita harus bersih tempat, harus bersih pakaian, gitu ya. Itu daripada hadas, daripada najis, gitu ya. Nggak mungkin kan kita melakukan ibadah sholat dengan baju yang berlumur kotor, yang bernajis sebagainya gitu. Nah, artinya semakin sering kita melakukan ibadah sholat sunat, semakin sering kita mengeluarkan zakat. Kita kan kali menerjemahkan gitu ya. Hanya untuk orang yang sudah paham saja tentang ini, gitu ya. Puasa begitu. Maaf ya, dulu Abah pernah mengatakan begini. Ini mungkin masuk pada satu. Ya. Terus mengatakan, "Lau asy'ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin."
andai kata tidak memberatkan umatku, aku perintahkan bersiwak, gosok gigi sebelum melakukan setiap sholat. Itu kan sabda Rasul yang terkenal. Itu kan dilakukan oleh Abbas sebagai mursyid. Itu kemudian, maaf, setelah Abah berumah tangga dengan ibu dengan Umi sendiri, Abah bercerita gitu ya. Abah tetap harus gosok gigi sebelum melakukan ibadah sholat gitu ya. Tetapi Umi Empat itu menyarankan selain gosok gigi, yang paling bagus adalah untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang terselip, andai kata ada. Bukan hanya makanan, mungkin rasa ya. Ada rasa yang belum buang sama sekali, itu paling bagus adalah dengan cara berkumur. Nah, dengan cara berkumur itu lebih membersihkan memudahkan. Apa bercerita dalam artian, memangnya kenapa? Sebab saat kita melakukan ibadah sholat, tiba-tiba ada sisa-sisa makanan yang terselip pada gigi kita, tiba-tiba keluar. Hmm. Kesalahan itu membatalkan sholat gitu. Nah, makanya di dalam melaksanakan ibadah puasa, semakin sering, semakin banyak kita sholat sunat, semakin sering kita berpuasa. Kan gampang gitu ya. Terjemahkan. Termasuk yang terakhir adalah mustaqbil. Nah, ini output yang semacam itu, dampak positif. Nah, jadi kemabrulan dan kemakbulan ibadah yang kita lakukan itu sendiri bukan hanya sekedar kita mendapatkan keberkahan gitu ya, karena memang kita sudah melakukannya, tapi harus ada parameter yang terpenuhi. Yang saya ulangi, yang pertama absus salam. Yang kedua adalah it'amul ji'an. It'amul ji'an itu sendiri ya, ini yang saya sampaikan tadi pada waktu kita menerjemahkan tanbih gitu ya. Ternyata salah satu materi tanbih adalah harus ada kepedulian sosial. Kalau dijabarkan lewat apa? 9 pilar peradaban dunia, umpamanya kepada yang lebih rendah daripada kita harus bagaimana, kepada fakir miskin harus bagaimana. Nah, itu diterjemahkan kepedulian sosial itu sendiri. Nah, kita sangat apa ya, bangga gitu ya dengan metode-metode yang disampaikan oleh Abah melalui jalur Thariqah ini gitu ya. Ternyata kepedulian sosial itu begitu tinggi. Kepedulian sosial begitu tinggi, umpamanya bisa saja orang itu sendiri akan mengalami kesulitan di dalam mencicipi sesuatu, di dalam apa memberikan asupan kepada diri kita. Tapi orang yang selalu menghadiri acara manahib itu hampir tidak pernah terjadi kekurangan-kekurangan makanan, kekurangan masukan sampai segitunya gitu ya. Dan orang yang menjadi pemangku manakib dan itu merupakan orang yang sangat berjasa. Abah mengatakan begitu. Sangat istimewa gitu ya. Jadi salah satu orang yang dianggap istimewa oleh pengarang Abah itu bukan hanya sekedar mampu bangun malam kemudian melaksanakan amaliyah malam, bukan hanya sekedar orang yang mampu berzikir sekian ribu kali, tetapi orang yang dikatakan istimewa oleh Abah adalah siapapun orang itu ya, mampu menjadi pemangku manakib. Begitu. Andai kata kita mampu melaksanakannya sendiri di rumah, silakan. Undang orang lain gitu ya. Kita mampu menjadi pemangku manakib pada manakib online internasional saja sebagai pemangku, dan ini sudah diapresiasi oleh para sahabat. Gitu. Ini jangan kecil pengertiannya. Masalahnya apa? Apa kan sudah apresiasi manakib nasional. Mungkin nggak ada di mana-mana orang berceramahnya, orang melakukan amaliyah umumnya bisa diikuti oleh orang-orang di luar Indonesia, hampir nggak ada. Nah, kecuali di tekniknya Mahan Siala karena rasa PPKN. Kita bersujud. Ya, adalah linul kalam. Orang yang bersujud, orang yang memasrahkan diri, semua anggota sujudnya adalah ikut sumujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah linul kalam. Linul kalam itu adalah kita tidak boleh ngomong. Hampir hampir masuk
pelajaran yang paling awal diberikan oleh kedua orang tua kita kepada anaknya, kepada kita semua adalah belajar bicara. Nah, tetapi teristimewa setelah kita masuk di bingkai, bukan belajar bicara, tapi bagaimana caranya kita belajar tidak bicara. Itu tidak dilarang, dianjurkan. Makanya yuk, kata Nabi hadis ini. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong dong, fal yakul. Tetapi khairan, fal yakul khairan. Nah, bicara yang baik. Nah, bicara yang itu sendiri kan urusan lidah, gitu ya. Urusan lidah. Hati-hati, lidah itu kan meskipun tak bertulang gitu ya, itu kan tajamnya luar biasa. Sampai-sampai hanya ucapan kamu yang disebut ya, yang disebut di dalam Al-Quran. Yang lainnya juga ada, tapi pada ayat tertentu. Ayat 11 surat Al-Quran, Allah mengatakan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap oleh lisan kita itu hanya dicatat oleh dua malaikat. Malaikat mencatat kebaikan, malaikat mencatat keburukan. Itu hanya yang terucap. Ma yalfizu min qaulin, yang terucap saja begitu ya. Belum yang lain-lainnya gitu. Tangga urusannya ada lagi yang memantau, kemudian kaki ada yang memantau dan sebagainya. Nah, jadi linul kalam itu sendiri merupakan pedoman, parameter bagaimana kemakbulan dan kemakbulan ibadah seseorang itu bisa dilihat dari situ. Itu ya. Itu kan banyak parameter tentang ucapan itu. Pertama, paulan kariman. Bahasanya harus sopan, bahasanya harus tidak menyinggung perasaan orang. Yang kedua ada lagi paulan laina, lembut, gitu. Gak usah kasar, gak usah bentak. Kaitannya dengan karakter. Tapi kan harus dibatasi juga, meskipun itu merupakan karakter gitu ya. Dan membatasi mana yang namanya kebiasaan, namanya nilai ibadah. Memangnya kenapa? Orang itu sendiri nyocos dari pagi sampai sore gitu ya, itu harus ada bobotnya gitu. Nah, itu kan perintah di dalam Al-Quran ayat 5 daripada surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila alaihi waratil qur'ana tartila. Ujung-ujungnya inna sanulki alaika ulan satila. Nah, kita ini dibutuhkan mempunyai ucapan yang berbobot gitu ya. Ucapan yang berbobot itu sendiri yang berbobot zikir gitu. Mengapa berbobot zikir? Sebab ucapan meskipun dari pagi sampai malam kita nyerocos ngomong, kalau tidak berbobot zikir nggak ada manfaatnya. Latuk sirul kalam bigwiri zikrilah patak suatu hukum. Jangan suka banyak ngomong. Kalau ucapan yang kita keluarkan itu tidak berbobot zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan yang tidak berbobot zikir itu hanya akan mewariskan kerasnya hati. Luar biasa. Ulan lainan. Ulan sedian. Kalau ngomong to the point. Nah, jangan nyerocos terlalu panjang tapi nggak kena sasaran. Ini saya kerucutkan gitu ya. Saya kerucutkan ternyata pada tanggal 12 Mei tahun 2017 pukul 10:41 pengarsa Abah mengatakan bahwa sholat-sholat sunat yang sudah sedang dan akan kita lakukan itu merupakan bukti terhadap dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddala ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bukan harapan, bukan mudah-mudahan, tapi pasti karena kita sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk dimampukan melaksanakan sholat-sholat sunat bulan Rajab, sholat sunat bulan Syaban, nanti melaksanakan sholat sunat di bulan Ramadan. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan para guru agung yang mulia pengarsa Abah, radhiyallahu anhu qaddasa sirruh al-Fatihah.